hakikatnya sendiri nggih sadulur. Kalau menurut saya doa itu ya tidak hanya berkutat pada kita meminta-minta. Lebih dari itu nggih sadulur. Kalau menurut saya pribadi, doa itu yang sejatinya ya kita menerima, ucapan kita menerima, ucapan syukur kepada apa yang telah diberikan per hari ini, per detik ini. Itulah yang esensi doa yang sebetulnya. Karena tanpa kita ucapkan sendiri, guys, ini kalau berbicara dengan hakikatnya, hakikatnya sendiri ya, batin kita ini sebetulnya sudah mengeluarkan getaran, mengeluarkan suatu rasa atau suara. Gitu. Nah itu dari suara batin atau suara kelembutan yang ada dalam diri kita, itu sebetulnya sudah ditangkap oleh Sang Semesta atau Tuhan Yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 dumateng panjenengan semua. Sahabat sadulur Nuswantara Jawa. Ketemu lagi nggih. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan sedikit membabar perihal tentang tata cara dan juga apa itu doa menurut kepercayaan Jawa atau spiritual Jawa. Namun seperti sebelumnya sadulur, sebelum kita memulai pembabaran, kita seruput wedangnya nggih. Oke, makaten sadulur. Doa sendiri ini kita umpamakan adalah suatu cara kula panjenengan semua ini nggih untuk terhubung atau nyawiji, katakanlah bahasanya seperti itu nggih. Terkadang doa juga menjadi sarana supaya kita tetap eling marang Sang Pencipta atau kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu nggih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membabar lebih dalam perspektif Jawa. Doa sendiri selain dibabar dalam hal ilmiah, juga doa juga dibabar dalam tahap spiritual atau dalam koridor spiritual. Nah, apakah bedanya? Tentu semua itu ada kaitannya nggih sadulur. Secara ilmiah juga. Doa ini sebagai pengungkap atau bahasanya itu untuk mencapai suatu ketenangan atau proses untuk menenangkan diri. Itu juga termasuk hal yang sangat ilmiah. Karena di saat kita mencoba untuk berinteraksi, katakanlah dengan sesuatu yang lebih agung, lebih besar dari diri kita, itu secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri sebetulnya nggih sadulur. Nah, efeknya apa? Efeknya otak kita itu akan mulai melepas suatu beban-beban yang terkadang mengganggu dalam pikiran kita. Nah, itu secara ilmiah. Nah, secara saraf-saraf otak yang sudah mulai kendor tadi juga menimbulkan efek atau reaksi ketenangan dalam pikiran. Nah, kalau spiritual sendiri itu cenderungnya itu ke jiwa, bahwa kita melihat ke dalam jiwa kita sendiri, bahwa konektivitas kita kepada Sang Hyang Agung atau kepada Tuhan Yang Maha Pencipta ini itu bisa diakses melalui keadaan jiwa kita. Dikala jiwa kita sedang di titik rendah-rendahnya, biasanya, nah ini keumumnya ya, itu baru tersadar bahwa kehadiran Tuhan Yang Maha Agung itu sangat dibutuhkan. Itu karena manusiawi sekali ya satu. Nah, beda kalau terkadang kita sudah mencapai titik suatu posisi yang zona nyaman, kita terkadang terlalaikan. Nah, itu yang perlu kita pahami sadulur.
Oh, semua ya harus seimbang kan seperti itu ya. Sebelum saya lanjut, ini saya sambil sebat dulu ngisah dulu seperti biasa. Jadi dalam kepala kita ini dulu, secara ilmiah itu ada suatu zat yang bisa membuat kita rileks, yaitu zat endorfin. Kalau ilmiahnya itu ada nih satu. Nah, bagaimana zat itu bisa terpancarkan atau tercurahkan? Tentunya kita harus melalui proses kesadaran, ya, proses penyadaran. Kita eling, kita rileksan seluruh tubuh. Ya, tidak jauh beda dengan proses meditasi lah. Intinya doa itu ya arahnya ke situ, satu. Bahwa dalam budaya Jawa itu ada doa itu dibagi menjadi empat perangan, satu, empat kategori. Apa saja deh ini satu, yaitu doa secara secara raga, doa secara jiwa, doa secara ruh, atau yang terakhir adalah nyawiji atau manunggaling. Ini satu, yang keempat itu manunggaling antara rasa kita, jiwa kita itu seakan-akan terhubung dengan sang ilahi atau Gusti Pangeran Sang Hyang Jagat. Ini satu, ada empat niku nggih, sembah raga, sembah jiwa, sembah sukmo, atau sembah roh lah itu tadi. Yang keempat itu adalah kita sudah nyawiji. Nah, dalam tradisi Jawa itu ada empat perangan itu, satu. Nah, bagaimana untuk mencapai tahap-tahap itu semua, satu? Ya tentunya cara-caranya itu sudah lazim lah sebetulnya, satu. Sudah panjenengan sering lakukan. Ya contoh, di saat berdoa kita harus mencari waktu yang sangat, kalau bisa itu pas. Nah, pasnya itu jam berapa? Kadang kan waktu itu hubungannya dengan kaitannya dengan jam ya. Ya kalau simbah-simbah dahulu itu ngambilnya ya sekitar jam 2 jam 3. Mungkin kalau dalam Islam sendiri ya di sepertiga malam itu ada ya. Kadang disunahkan untuk sholat malam atau sholat tahajud ya. Nah itu kalau dalam segi agama Islam. Tapi simbah-simbah kita dahulu, leluhur-leluhur Jawa dahulu sudah mengetahui akan hal itu karena mereka itu membaca siklus alam satu. Karena di saat itu suasana keheningan, suasana oksigen itu dalam tahap yang sangat baik satu. Nah, dari situ mulailah dipanjatkan doa-doa itu. Tidak hanya doa secara lisan, tapi secara jiwa. Nah, bagaimana maksudnya satu? Dalam perkataan, apa yang diucapkan itu sebisa mungkin satu, itu selaras dengan apa yang ada dalam batin atau kedalaman batin yang sedang berdoa itu tadi, satu. Jadi semua itu harus selaras. Kalau orang Jawa dulu itu seapa-apa itu harus sejalan atau selaras antara ucapan yang ada dalam lisan dan ada yang di dalam batin itu seirama, sehingga menciptakan suatu harmoni. Kalau bahasanya yaitu tadi satu, doa itu ya bisa cipto. Nah, caranya cipto gitu ya kita ucapkan, kita pikirkan. Nah, kita katakanlah itu kita mempunyai sesuatu kekuatan yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, itu imajinasi. Kita imajinasikan saja doa seolah-olah kita memang ya sedang berkomunikasi dengan Sang Maha Agung. Yang kedua, kita pakai rasa. Satu yang saya maksud rasa itu kedalaman batin itu tadi satu. Kita coba masuki ke relung batin kita resapi, kita hayati. Kalau sesudah itu, nah karsa ini yang mengkarsakan siapa? Yang sang pencipta. Kita kalau sudah tahap karsa atau tahap tahap menyerahkan lah, katakanlah seperti itu sudah
Setelah menyangka kita lalaikan saja, kita lupakan. Jangan kita berlarut-larut untuk memikirkannya. Nanti kalau kita memikirkannya terus, memikirkan doa apa yang kita panjatkan, itu akan berhenti atau stuck. Tidak akan mencapai titik level yang selanjutnya. Karena apa yang sudah kita ucapkan sebisa mungkin kita cepat juga untuk lupakan. Seperti itu nggih sadulur. Nah, hakikatnya sendiri nggih sadulur. Kalau menurut saya, doa itu ya tidak hanya berkutat pada kita meminta-minta. Lebih dari itu nggih sadulur. Kalau menurut saya pribadi, doa itu yang sejatinya ya kita menerima. Ucapan kita menerima, ucapan syukur kepada apa yang telah diberikan per hari ini, per detik ini. Itulah yang esensi doa yang sebetulnya. Karena tanpa kita ucapkan sendiri, ini kalau berbicara dengan hakikatnya, hakikatnya sendiri ya, batin kita ini sebetulnya sudah mengeluarkan getaran, mengeluarkan suatu rasa atau suara. Nah itu dari suara batin atau suara kelembutan yang ada dalam diri kita, itu sebetulnya sudah ditangkap oleh Sang Semesta atau Tuhan Yang Maha Agung. Tinggal kita sebisa mungkin mengelolanya, kita menghayati, kita praktekkan apa yang menjadi getaran dalam batin kita ini, kita praktekkan secara nyata dengan perilaku yang selaras. Seperti itu nggih sadulur. Kalau simbah-simbah dahulu itu kadang ya adalah untuk awalan doa kita ada suluk atau bahasanya itu puji-pujian, mengagungkan. Nah, seperti itu mengagungkan dari Sang Semesta ini sendiri, Sang Pencipta itu diagungkan. Setelah itu mulai memasuki relung batin atau bisa yang dinamakan meditasi semedi atau yang lainnya itu sih sadulur. Yang pada intinya, pokok pada intinya itu adalah keselarasan antara ucapan, lesan ini, batin, dan juga perilaku. 3 poin itu tadi nggih sadulur. Nah, untuk mencapai doa itu tadi ya ada tata caranya, mulai kita mencari tempat yang senyaman mungkin, mulai waktunya, mulai tubuh kita ini kita persiapkan paribasane iki nek raga rusa ya disucekno sik atau diresiki. Seperti itu nggih, untuk kita menemui titik pertemuan kita dengan Sang Ilahiyah itu kita harus persiapkan. Yang dimaksud dipersiapkan ya bukan hanya secara jasad, tapi secara mental kita. Seperti itu nggih sadulur. Mungkin ya terkesan doa itu sekedar kata-kata ya Allah aku kepengen ini bla 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 sudah selesai. Tapi lebih dari itu nggih sadulur. Cara kita berinteraksi dengan Sang Pencipta terkadang ya salah satunya lewat doa itu tadi membuktikan bahwa di luar diri kita itu ada suatu zat yang luar biasa yang kita sendiri tidak bisa mengetahui, namun kita seolah merasakan pancarannya. Nah, seperti itu bisa dulu. Itu sedikit tentang pembabaran doa, baik secara dari perspektif ilmiah maupun budaya Jawa. Itu kalau menurut pemahaman saya bisa dulu. Monggo nih dari panjenengan semua, mungkin ada yang punya perspektif lain, monggo nanti bisa di komen gitu. Sekian guys sadulur pembabaran saya perihal doa. Doa membuat kita menjadi berdaya. Nah, ngoten nggih sadulur, karena doa sendiri adalah sumber api. Api yang saya maksud di sini adalah api kehidupan atau nyala. Seperti itu nggih sadulur. Oke, saya sekian nggih, saya cukupkan pembabaran kali ini. Rahayu, 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.